teman-teman dan penonton juga. Saat ini kita telah duduk bersama narasumber yang akan berbincang bersama sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan kami mengenai KPU. Tuh, sebelum kita mulai ada baiknya kita berkenalan dulu narasumbernya. Nama saya Nurul Nabila. Dan saya Sabina Putri Jasena. Nama saya Ferry Dwi Febriansyah. Nama saya Afila Gaisani. Nama saya Fira Nur Aliza. Nama saya Robeam. Apakah betul kami sedang duduk dengan Bapak Fahmi, anggota KPU? Iya, betul banget. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal ya Bapak. Kami sangat berterima kasih karena sudah diizinkan untuk berkunjung. Juga Bapak sudah meluangkan waktunya untuk bisa diwawancara bersama kami di sini. Ya. Terus, oh ya Pak, boleh kita mulai langsung wawancaranya aja kali ya? Dengan senang hati, silakan. Yang pertama pertanyaan dari saya Pak, nama saya Nurul Nabila Widyasari. Kalau boleh tahu, saya mau tahu apa aja sih Pak kegiatan yang dilakukan oleh KPU sebelum mendekati masa periode pemilihan umum. Oke. Pertama, KPU bekerja sebelum masuk tahapan. KPU tetap melakukan tugas-tugas sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pertama, KPU terus melakukan pendidikan memilih. Pendidikan memilih kepada masyarakat. Ya, melakukan pendidikan milih ke kampus-kampus, sekolah-sekolah, ke organisasi kemasyarakatan. Kemudian yang kedua adalah KPU secara bertahap, secara berkala melakukan yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi setiap bulan, ya per bulan tuh selalu melakukan pemutakhiran data pemilih. Ya, kita tahu bahwa persoalan data pemilih ini dari pemilu-pemilu selalu muncul. Maka kemudian KPU berinovasi melakukan terobosan agar bagaimana bisa mengurangi persoalan data pemilih tadi dengan melakukan pemutakhiran data pemilih setiap bulannya. Ya. Tapi di tahun 2021 sampai hari ini kemudian berkala selama 3 bulan sekali. Baik Pak, terima kasih. Oke, selanjutnya saya tuh sebenarnya penasaran sama yang tentang perencanaan pemilu 2024 yang Pak Jokowi sempat itu singgung kemarin gitu. Okay. Jadi ini tuh di KPU ini udah ada persiapan apa aja sih Pak untuk menjelang itu? Kalau KPU sendiri pertama mengenai tanggal pemilu 2024 yang sebelumnya ada isu akan ditunda, ya, betul. Perpanjangan masa jabatan dan lain sebagainya, itu sudah clear antara KPU, kemudian DPR, juga Presiden bahwa pemilu 2024 itu dilaksanakan di tanggal 14 Februari 2024. Nah, maka ketika kesepakatan itu sudah disepakati bersama, KPU kemudian menyiapkan hal-hal yang sifatnya regulasi. Misalnya mengeluarkan aturan-aturan terkait tahapan pemilu. Ya, regulasi di KPU itu salah satu tugas terutama KPU RI ya adalah membuat aturan-aturan turunan dari Undang-Undang 7 tahun 2017. Misalnya mengenai yang sudah disepakati itu adalah PKPU atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang tahapan pemilu. Ya. Kemudian berikutnya KPU juga menyiapkan peraturan-peraturan turunan di bawahnya. Misalnya dalam waktu dekat KPU akan melakukan verifikasi partai politik. Nah, verifikasi partai politik ini kemudian ada lagi namanya PKPU, Peraturan Komisi Pemilihan Umum itu yang mengatur tentang bagaimana mekanisme teknis dan lain sebagainya tentang verifikasi partai politik. Ya. Kemudian di bulan Oktober mendatang kita sudah memulai seleksi atau rekrutmen penyelenggara badan ad hoc di tingkat kecamatan dan kelurahan, yaitu teman-teman PPK dan PPS.
Lalu kemudian KPU juga akan melakukan yang namanya coklit atau pencocokan dan penelitian ya, mengenai data pemilih. Nanti KPU akan turun tuh ke lapangan, turun ke rumah-rumah warga, datang satu-satu. Bener nggak nih siapa Nabila masih tinggal di Depok, jangan-jangan sudah pindah ke Jaksel, ya kan? Itu petugas pemutahiran Pantarli tadi, panitia pemutahiran data pemilih akan cek dan teliti satu-satu, door to door ke rumah warga. Biasanya kemudian kalau sudah dicek ada stiker menandakan bahwa ini sudah dicek, sudah diteliti, betul bahwa Nabila masih di sana gitu, Yero masih tinggal di Citayam gitu. Jadi KPU itu bekerja berdasarkan tahapan yang sudah dibuat antara KPU dengan DPR. Itu. Baik, jadi teman-teman kita juga ada yang mau menanyakan lagi. Boleh dilanjut dari Ferry. Ya. Oke. Saya Ferry Dwi Febriansyah, Pak. Jadi saya mau nanya tentang tujuan pemilihan umum di Indonesia itu sebenarnya apa sih, Pak? Ya, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, pemilu itu kan sebuah keniscayaan ya. Salah satu ciri dari negara demokrasi itu adanya pemilu. Pemilu yang dilakukan secara berkala. Kalau di Indonesia 5 tahunan, di Amerika 4 tahun sekali, di Filipina 6 tahun sekali. Ada yang hanya dibolehkan satu periode dan tidak boleh mencalonkan lagi, tapi di Indonesia 5 tahun sekali dan boleh mencalonkan untuk periode kedua, 2 periode. Maka tentu pemilu sebetulnya adalah ujung-ujungnya bagaimana melahirkan legislatif, eksekutif. Ya, kalau dalam teori politik ada ya tres politika, itu kan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, yudikatif. Maka legislatif dan eksekutif dipilih melalui jalan pemilihan umum. Jalan pemilihan umum ini adalah sebetulnya sarana kedaulatan rakyat. Rakyat berdaulat dalam arti bisa menentukan siapa yang boleh memimpin mereka. Rakyat berdaulat memilih secara bebas siapa pemimpin yang akan mereka pilih, tanpa ada paksaan, tanpa ada intimidasi. Mereka berdaulat penuh tuh. Siapa wakil rakyatnya, siapa gubernurnya, siapa wali kotanya, termasuk presiden dan sebagainya. Sehingga pemilih adalah sarana kedaulatan rakyat untuk kemudian memilih tadi pemimpin-pemimpin di eksekutif maupun legislatif. Makasih Pak atas jawabannya. Dilanjutkan. Ya, saya Hafila Desani. Saya ingin bertanya, KPU itu kan ada banyak tugas ya Pak. Sebenarnya tuh tugas utama dari KPU itu sendiri itu apa sih? Dari segi nama Komisi Pemilihan Umum, dia menyelenggarakan pemilihan umum. Kita melaksanakan pemilihan umum. Tentu pemilihan umum ini kan perlu persiapan yang matang ya, sehingga pemilunya bisa berjalan kondusif, tertib, aman, damai dan lain sebagainya. Maka KPU menyiapkan hal-hal yang sifatnya teknis. Kalau diibaratkan, misalnya ada sebuah pertandingan FIFA Piala Dunia, KPU itu panitianya. Ya, kita menyiapkan data pemilih, menyiapkan logistiknya, menyiapkan aturan-aturannya, regulasinya, kemudian melayani para stakeholder, serta pemilu, pemilih dan lain sebagainya. Jadi KPU itu punya tugas bagaimana pemilu bisa berjalan dengan baik, pemilu bisa berjalan dengan lancar gitu, tertib tanpa anarkis, sehingga bukan hal yang mudah sebetulnya, karena pemilu itu kan mengelola apa ya, mengelola konflik. Oh iya. Ya kan, masing-masing peserta pemilu kan pengen menang nih. Iya. Ya kan, kalau di negara yang menganut sistem monarki, kerajaan, kan rakyat tidak memilih siapa rajanya. Ya kan, dia hanya
turunan aja keturunan. Tapi di negara yang masih sistem demokrasi, untuk bisa jadi pemimpin maka harus berkompetisi melalui mekanisme pemilihan umum. Nah, KPU menyiapkan itu dari aturannya sampai hal-hal yang sifatnya teknis tadi, ya, data pemilih, kemudian verifikasi partai politik atau peserta pemilu, kemudian verifikasi calon presiden wakil presiden, lalu persiapan logistiknya, mulai dari surat suara, kardus kotak suara, maksud saya bukan kardus, kotak suara dan lain sebagainya. Jadi semua kita siapkan dalam rangka suksesnya pemilu di Indonesia. Seperti itu. Terima kasih Pak. Lanjut dengan Afira. Afira. Pertanyaan saya, fasilitas informasi apa saja yang disediakan KPU agar seluruh lapisan masyarakat dapat dijangkau? Iya, di Jakarta Selatan sendiri terutama kita punya data pemilih kurang lebih 1,7 juta pemilih. Tentu KPU tidak bisa menjangkau 1,7 juta pemilih secara keseluruhan. Bagaimana caranya supaya bisa menjangkau mereka? Ada saluran-saluran informasi yang kita buat supaya masyarakat, warga Jakarta Selatan tahu informasi seputar kepemiluan. Salah satunya media sosial ada di Instagram, Facebook, Twitter, sampai TikTok ya. Sekarang kan anak-anak ya kita mengikuti perkembangan zaman sampai TikTok. Kemudian ada juga website di KPU Jakarta Selatan yang semua kegiatan informasi-informasi itu selalu kita update melalui saluran media-media tadi, sehingga masyarakat bisa mengakses 24 jam, bisa tahu secara menyeluruh tentang informasi ataupun kegiatan yang selama ini dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Ya, KPU terbuka, transparan, semua kerja-kerja bisa dilihat, ya, sehingga itu masyarakat diharapkan tidak termakan berita-berita fake news gitu atau berita hoax, ya kan? Kalau sumbernya langsung dari media-media KPU, ya. Apalagi menjelang pemilu biasanya berita-berita hoax ini mulai bermunculan. Ya, saya berharap tentu melalui media-media yang tadi dibuat oleh KPU, terutama KPU Kota Jakarta Selatan, masyarakat jadi semakin tahu nih. Kalau mau kepoin tentang KPU, ya kepoin tentang pemilu, ya silakan mengakses media-media tadi, gitu, media sosial, website dan lain sebagainya. Terus bagaimana jika masyarakat yang tidak memiliki media sosial gitu Pak? Kan banyak nih masyarakat yang kurang mampu lah gitu mempunyai handphone atau sebagainya. Itu solusinya gimana Pak? Biasanya kami mendatangi langsung, melakukan tatap muka, melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui forum-forum warga, forum-forum RT RW, kemudian juga melibatkan berbagai macam elemen organisasi. Dengan itu diharapkan bisa menjangkau semuanya, walaupun memang tadi angka 1,7 juta pemilih yang ada di Jakarta Selatan ini cukup banyak ya. Selain media sosial, kita juga turun langsung kepada masyarakat menyampaikan informasi-informasi kepemiluan. Cukup. Gitu. Selanjutnya ya Robiam, pertanyaannya. Pak, nama saya Robiam. Saya ingin bertanya Pak, apakah ada aturan khusus dari KPU baik untuk peserta pemilu maupun petugas KPU Pak? Aturan khusus ya. Sebetulnya ber-KPU itu adalah berundang-undang. Berundang-undang. Jadi segala tindakan, segala kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU mesti memiliki dasar hukum. Dasar hukumnya berupa apa? Undang-undang tadi.
undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jadi aturan main tentang pemilu itu semua diatur di Undang-Undang 7 Nomor 2017. Semuanya ada di situ. Nah, turunannya kemudian dibuatlah yang namanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk menjelaskan lebih detail tentang aturan-aturan itu. Jadi dasar hukumnya adalah Undang-Undang 7 nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kemudian turunan di bawahnya ada lagi Peraturan Komisi Pemilihan Umum di setiap tahapan. Misalnya besok yang akan segera kita hadapi tentang verifikasi partai politik. Untuk menjadi peserta pemilu kan nggak semua partai politik bisa jadi peserta pemilu. Ya, teman-teman misalnya mendirikan partai politik nih, partai politik mahasiswa, silakan aja. Tapi ada syarat lain yang kalau teman-teman mau ikut jadi peserta pemilu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Misalnya tentang memiliki kepengurusan di setiap provinsi Indonesia, di seluruh provinsi Indonesia. Sekarang ada 34 provinsi ya, plus 3 ya, 3 yang baru, DOB ya, daerah otonomi baru. Semuanya mesti ada pengurusan. Satu aja di salah satu provinsi nggak punya kepengurusan, secara administrasi dia dikatakan tidak memenuhi syarat. Kemudian turun lagi di tingkat kepengurusan di tingkat KPU kabupaten kota, turun lagi di tingkat KPU di tingkat kecamatan. Jadi ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh peserta pemilu untuk bisa ikut atau mengikuti kontestasi pemilihan umum. Nah, semua punya dasar hukumnya, punya aturan mainnya, punya regulasinya. Gitu ya, Rob. Ya, kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Apakah Bapak mau memberikan sepatah dua kata untuk teman-teman atau yang menonton juga? Ya, pemilu teman-teman, pertama saya ucapkan terima kasih sudah datang main ke kantor KPU Jakarta Selatan. Kami sangat terbuka sekali dengan peran serta teman-teman semua. Sebetulnya sangat diharapkan ya sama KPU membantu Komisi Pemilihan Umum mensosialisasikan pemilu ke teman-teman mahasiswa. Di Jakarta Selatan sendiri pemilih usia muda, pemilih pemula, angkanya cukup signifikan, cukup besar, sehingga kami berharap teman-teman ikut dalam ikut serta dalam berpartisipasi. Ya, bentuk partisipasinya apa? Misalnya teman-teman mahasiswa menjadi PPK atau PPS, ya, PPK PPS di Jakarta Selatan atau di daerah teman-teman nih yang orang Depok, silakan menjadi anggota PPK PPS di daerah masing-masing, sehingga anak mudanya nggak cuma nonton, jangan cuma jadi penonton, tapi jadi pemain langsung. Kalau selama ini teman-teman barangkali dapat teori di bangku-bangku kuliah, bangku kelas, ya kan? Teman-teman ketika jadi bagian dari penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan akan berhadapan langsung tuh. Apakah selama ini antara teori dan prakteknya sama? Ya kan? Apakah selama ini kuliah teman-teman bisa sesuai dengan praktek pemilu di lapangan gitu? Nah, jadi saya berharap pemilu 2024 ini teman-teman mahasiswa aktif bersuara. Suara teman-teman kan sangat didengar. Dia aktif bersuara.
bagaimana bisa menghadirkan pemilu yang berkualitas. Pemilu yang berkualitas bukan hanya datang ke TPS kemudian nyoblos, tapi setelah itu peran serta atau partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan melalui fungsi-fungsi pengawasan, fungsi-fungsi kontrol gitu ya, supaya mereka yang terpilih betul-betul melakukan ya menunaikan janji-janji politiknya. Saya kira itu. Iya, keren banget ya. Pertanyaan, ya jawabannya keren banget. Jadi sekali lagi kami juga terima kasih banyak karena kita sudah diterima dengan baik, terus juga sampai disiapin disuguhkan banyak hal ini. Nggak ada apa-apanya sih. Iya. Terima kasih banyak ya Pak. Oke, semuanya sekian dari wawancara kami dengan Bapak Fahmi selaku anggota KPU Jakarta Selatan. Betul, jangan lupa untuk protokol kesehatannya ya guys, karena masih corona dan juga kita sebagai mahasiswa jangan sampai golput, kita harus ikut turun serta juga untuk menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan masyarakatnya. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Iya. Dadah, sampai jumpa. Terima kasih banyak. Iya.